Cek 165 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Kami hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan, sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami hadir membawa doa dan solusi. Seperti biasa, saya Ali Shehan ditemani oleh Kiai kita, ya Kiai Irfan Zidni Wahab Al-Hasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sehat. Sehat alhamdulillah, panjang umur. Bager. Bager. Insya Allah juga para pendengar juga tetap sehat ya. Amin, Ya sebagai istiqomah. amin. Jadi gini Pak Kiai. Ini ada sebuah fenomena, sebenarnya fenomena udah lama, cuman banyak sekarang ini orang jadi kalang kabut nih. Sebenarnya seperti apa sih? Ini kita mau bahas tentang ruqyah nih Pak Kiai. Okay. Ruqyah Pak Kiai. Ada yang saya tahu dulu kalau orang ada kemasukan sesuatu yang makhluk gaib, itu diruqyah. Tapi belakangan ini ada orang stres minta diruqyah, ada saran diruqyah, ada orang galau hatinya minta diruqyah. Nah, jadi saya ini mohon bimbingan nih Pak Kiai ya. Sebenarnya nih ruqyah ini apa gitu Pak Kiai? Lalu fenomena ruqyah ini seperti apa? Lalu seperti biasa Pak Kiai, masalah dan doa ini kan tidak lepas dari Al-Quran dan Asma Allah. Nah, jadi mohon wejangannya nih Pak Kiai ini, masukan buat kita nih tentang ruqyah Pak Kiai. Baik. Terima kasih Ustaz Ali, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ruqyah itu pakai qaf ya, ruqyah. Pakai qaf. Pakai qaf. Kalau Iya. pakai hamzah nanti melihat artinya. Ruqyah. Jauh banget. Ruqyah. Kalau ruqyah sama ruqyah beda ya. Beda. Kalau ruqyah melihat, ruqyah itu mengobati lah, bahasa mudahnya mengobati seseorang yang sedang mengalami gangguan sakit, terutama sakit-sakit yang sifatnya non medis gitu ya. Nah, ruqyah ini memang sudah ada di zaman dari sebelum zaman Islam. Jadi sudah ada ruqyah itu. Sampai-sampai baginda Rasul bersabda begini, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat, pelet adalah syirik. Itu kan berarti sudah ada ruqyah itu. Ruqyah sudah ada. Jimat itu sudah ada, pelet itu sudah ada gitu. Tapi tenang dulu loh, berarti ini syirik dong gitu. Iya. Inilah makanya memahami hadis ini nggak bisa satu hadis doang gitu ya. Kenapa Nabi mengatakan innar ruqa wa tamaim wa tiwal syirkun, ruqyah, jimat dan pelet itu syirik? Yang dimaksud sama Nabi adalah ruqyah yang dilakukan oleh para orang-orang jahiliyah terdahulu, yaitu ruqyah menggunakan bahasa-bahasa berhala, Lata, Uzza, terus permohonan kepada jin, kepada dewa-dewa lah. Itu ruqyahnya mereka kan pada zaman jahiliyah kan seperti itu. Iya. Nah, itu merupakan syirik. Jadi orang ngobatin orang sakit, ngobatin orang kesurupan atau orang ngobatin gangguan jin, tapi dengan menggunakan jin juga, dengan menggunakan selain apa namanya Allah gitu ya. Iya. Begitupun juga jimat. Jimat juga bagian syirik. Jimat yang bagaimana? Ya jimat yang ada di zaman sebelum Islam datang gitu. Yang jimat-jimat itu diambil dari bahasa-bahasa atau nama-nama para dewa. Begitupun pelet. Pelet juga apa namanya syirik. Pelet yang seperti apa? Pelet yang seperti ada di zaman jahiliyah. Itu bukan syirik. Maka ketika Rasulullah ditanyakan lagi, Rasul, ini benar ruqyah ini tidak boleh. Terus yang ini juga tidak boleh. Coba mana ruqyahnya seperti apa? Lalu ditunjukkan sama para sahabat, ini loh ruqyahnya dengan membaca surah-surah, ayat-ayat Quran, surah-surah Quran, terus asma-asma Allah. Kata Nabi, kalau seperti inilah baksa, kalau seperti ini mah tidak apa-apa. Apa intinya? Yang penting bahasanya, doanya adalah doa dan bahasa yang sesuai dengan agama. Yang permintaannya itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun juga jimat tamaim, kalau di dalamnya berupa sesuatu yang baik, ya itu mah kalau boleh gitu loh. Dan itu dilakukan oleh para ulama, para sahabat juga melakukan seperti itu. Terus pelet juga baik. Lo pelet bukannya nggak baik, bukannya buruk, nggak tergantung orang memakainya. Iya. Ada suami istri bertengkar mulu,
terus didamain nggak bisa, dipelet aja. Oh iya benar. Iya kan? Benar, Ada saudara, terus abangnya sama adiknya berantem mulu, tidak bisa didamain, ya dipelet saja. Masya Allah. Itu kan bagaimana? Bukan, pertama tentu saja bacaannya apa, materinya apa. Yang kedua, fungsinya untuk apa. Kalau untuk fungsinya yang buruk, ya orang membaca Quran, membaca ayat-ayat Quran, kalau untuk yang buruk juga Salah juga. salah. Misalnya Ustadz Ali pengen tidak kelihatan, sehingga nanti masuk toilet perempuan tidak kelihatan gitu kan. Itu kan bacaannya ada sumum bukmum umyun gitu. Atau waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faqsainu fahum la yubsirun, 3 kali nerpa napas kan, la yubsirun. Itu tapi dipakai buat masuk toilet perempuan, boleh nggak? Nggak boleh. Yang nggak boleh Qur'annya atau penggunaannya? Penggunaannya. Jadi masalahnya di agama kita ini bukan pada esensinya. Pada esensinya penggunaannya untuk apa? Kalau untuk penggunaannya baik ya baik dia. Ya. Dan yang terpenting lagi tadi adalah apa? Materinya apa? Nah makanya ruqyah ini kalau dia selama masih memakai ayat-ayat Quran, kemudian doa-doa yang disampaikan oleh baginda Rasul, atau doa-doa yang dibikin oleh para ulama, yang itu doanya semuanya mengarah kepada permintaan kepada Allah, lah itu tidak apa-apa. Seperti itu. Okay. Nah memang agak ramai memang kata Ustadz Ali sampaikan tadi kan. Iya. Ada orang ketika diruqyah lalu kemudian dia ngamuk, lalu dia kemasukan, lalu dia muntah-muntah. Bagaimana itu? Ya kalau menurut saya sih itu kan reaksi saja. Ada orang yang diobatin reaksinya ngamuk. Ya mungkin namanya reaksi gitu loh. Iya. Itu reaksi dari sebuah pengobatan. Bisa saja dia ngamuk, bisa saja dia tidak, bisa saja dia muntah-muntah, bisa saja dia tidak muntah-muntah. Tapi kan itu reaksinya. Iya. Nah, hukum itu ngelihatnya dari mana? Dari tadi tuh materinya apa, lalu kemudian memohonnya kepada siapa. Gitu. Terus mengenai reaksi nih Pak Kiai, sebelum masuk kepada Kiai kasih wejangan dari Al-Qur'an dan Asma, gini Pak Kiai. Ada juga nih misalnya orang kemasukan Pak Kiai. Lalu dirukyahin. Nah, yang di dalamnya ini gitulah ya, istilahnya ada di dalam ini malah ngajarin ngajinya yang benar. Nah, ini bagaimana ya Pak Kiai ini? Ini banyak seperti ini. Jin itu umurnya lebih tua dari kita jauh. Ya. Jin. Iya. Setan atau iblis lebih pintar dari kita. Iblis itu 80.000 tahun menjadi Sayyidul Malaikah, tuannya malaikat. Jadi dia lebih kenal Allah daripada manusia. Ya. Jadi dia berbincang-bincang dengan Allah dia sudah sampai kepada Allah, iblis itu gitu ya. Jadi dia sudah ngerti lah urusan agama, urusan bacaan gitu ya. Tapi gimana ketika kita ruqyah, orangnya ini yang diruqyah, jinnya ini kemudian menyalah-nyalahkan kita. Ya tetap saja itu tidak baik jinnya. Kenapa? Kalau dia baik, dia tidak akan mengganggu. Kok dia bisa baca? Ya bisa lah, namanya dia lebih tua dan dia udah belajar juga. Tapi kan mengerti tentang bacaan tidak sama, tidak sejalan dengan mengamalkan daripada apa yang diajarkan. Iya. Jadi kan seperti ini ya. Orang tahu nggak kalau mencuri itu buruk, dosa? Tahu kan? Tapi ketahuan dia, ilmu dia tentang bahwa mencuri itu buruk tidak sama dengan perbuatan dia. Apakah dia tetap mencuri atau tidak, kan tidak sejalan. Belum tentu orang yang tahu tidak akan melaksanakan. Belum tentu juga orang yang sudah tidak tahu tidak melaksanakan, kan belum tentu juga. Siap, Pak Kiai. Sama kayak jin juga begitu. Siap, Pak Kiai. Nah, sekarang solusi nih Pak Kiai. Baik. Alternatif solusi yang Pak Kiai bisa bagikan pada kami semua nih. Baik. Kalau ruqyah, bacaan-bacaan yang biasanya dibaca itu memang banyak versinya. Ulama banyak sekali memberikan, termasuk juga diambil dari beberapa hadis. Saya ambil satu saja tata cara ngeruqyah itu. Ini memang agak panjang, tapi saya pikir ini termasuk yang mujarab, termasuk yang sangat sering dipakai, dan ini tajribah, teruji. Nah, bagaimana caranya? Kalau ada orang sakit non medis itu, baik dia kesurupannya memang terlihat atau memang dia normal-normal aja, tapi sesungguhnya kadang-kadang dia ada yang ganggu di dalamnya gitu ya. Maka diruqyah dengan bacaan apa? Pertama azanin dulu. Siap. Diazanin, lalu kemudian bacain Fatihah. Lalu kemudian bacain surah Al-Falaq, bacain surah An-Nas, bacain ayat kursi. Lalu bacain surah As-Saffat. Lalu kemudian bacakan akhir surah Al-Hasr. Bacakan surah Al-Hasr.
lalu kemudian bacakan surah At-Tariq. Nah, itu semua dibaca ini. Jadi dibacakan, jadi nanti ada orang sakit, lalu kemudian kita bacakan gitu ya. Iya. Kita bacakan atau diperdengarkan, Diperdengarkan. surah-surah dan ayat-ayat ini, dan insya Allah itu sudah bisa meruqyah dia gitu. Masya Allah. Nah, itu pun juga bisa, misalnya diminta tolong saudaranya atau yang Ya, mungkin siapa saja. yang tartil atau yang Ya, mungkin siapa ini saja. dia rekam gitu bisa Pak Bisa siapa saja, yang penting diperdengarkan. Kiai? Diperdengarkan. Diperdengarkan kepada orang yang sedang sakit gitu ya. Baik. Insya Allah Oke. bisa itu. Ada yang lain Pak Kiai? Nggak, saya pikir gitu. Jadi ruqyah itu satu jenis ruqyah itu satu buah metode untuk pengobatan kepada orang-orang yang sakit, terutama sakit-sakit yang sifatnya non medis. Itu Siap. ruqyah. Dan itu diperbolehkan dalam agama selama materi ruqyahnya itu adalah dari Islam, dari agama, kemudian memohonnya semua adalah kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, ini sebagai bocoran nih buat Cager Bagers ya. Nggak usah khawatir. Tadi Pak Kiai sudah memberikan urutan, tata cara dan urutan ruqyah yang untuk diperdengarkan. Alhamdulillah, insya Allah pada podcast berikutnya nanti kami akan menyediakan, kita akan mengundang Ustadz Syarif, Pak Kiai. Nanti Ustadz Syarif akan membacakan tadi urutan dari azan sampai urutan-urutan bacaan-bacaan ruqyah. Jadi Anda semua bisa mendengarkan, bisa merekam, bisa download, dan itu bisa menjadi salah satu obat. Jadi nanti ya sering-sering aja diputar gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Diputar di waktu-waktu tertentu, atau pas misalnya ada temennya nelpon ada masalah seperti itu, diperdengarkan, di-sharing, suruh dengar seperti itu Pak Kiai ya. Suruh masuk ke podcast. Suruh masuk ke podcast, apalagi masuk ke podcast, insya Allah semuanya ada ijazah, ada keberkahan, ada di sini semuanya. Alhamdulillah Pak Kiai. Iya. Terima kasih nih Pak Kiai. Iya, sama-sama Ustadz Ali. Ya, untuk sementara ini saya sudahkan dulu karena kita akan ada tema-tema berikutnya di podcast ke depan. Cager Bagers kembali lagi. Apabila Anda ingin mengikuti perkembangan dari tim kami, itu bisa mengunjungi website kami, website www.falakruhani.com, atau kalau ada kebutuhan dari Cager Bagers ya yang berhubungan sama masalah dan doa, bisa WA chat ke 0811889308, dan sering-seringlah mendengar kembali siaran podcast kita, karena masalah selalu hadir dan kita sudah menyusun pelan-pelan solusi dengan doa dan Al-Quran dalam Asmaul Husna. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Ya, saya sudahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.